Selamat pagi, Frater, Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya untuk bisa hadir di ruang rapat untuk sosialisasi tentang perubahan paradigma pendidikan. Di sini kami dari CGP SMP 1 akan berbagi. Salah satunya di sini adalah Ibu Teresia Undi Susiani, Ibu Valentina Eni Wulandari, Ibu Lucia Endarti, dan Bapak Teguh Hadi Kriswanto. Di sini ada 3 materi yang akan kami sosialisasikan. Yang pertama itu adalah tentang refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga adalah visi guru penggerak. Yang pertama tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita rapat atau kita raker atau kita melakukan diskusi gitu ya. Nah, untuk kegiatan siang hari ini kami juga akan mengawalinya dengan pembuatan kesepakatan yang nantinya akan kita terapkan. Seperti apa mungkin nanti akan kita kaitkan. Kami mulai dari materi umumnya, yaitu tentang budaya positif. Saya rasa Bapak Ibu mungkin sudah banyak membaca dan seterusnya. Nantinya juga kalau kita berdiskusi akan menjadi lebih memperkaya kami. Jadi tidak hanya berbagi, tetapi ternyata kami juga bisa mendapatkan sesuatu. Inilah gunanya kita berkumpul di sini. Nah, materi dari budaya positif ini nanti ada 6 topik. Pertama, perubahan paradigma stimulus respon melawan atau kita versuskan dengan teori kontrol. Ini nanti saya nggak banyak kok. Kemudian yang kedua, arti disiplin. Sebenarnya disiplin itu apa sih artinya dan seterusnya. Ini sangat menarik loh Bapak Ibu. Nanti akan disampaikan oleh Bu Heni dan Bu Lucy dan juga semuanya. Ternyata karena ini langsung kita alami kejadian-kejadiannya di dalam kehidupan kita sebagai seorang guru dan juga tidak hanya sebagai seorang guru tetapi lebih pada seorang pendidik. Kemudian kenapa sih seseorang melakukan itu dan seterusnya. Jadi ini adalah 6 materi apa-apa saja yang akan kami coba bagikan. Mungkin nanti Pak Wahyudi yang saya rasa sudah pasti mendalami dari bagian-bagian ini nanti boleh menambahkan atau mungkin memperkaya ya Pak Wahyudi, boleh tulis juga seperti itu. Nah Bapak Ibu, saya ada pada perubahan paradigma stimulus respon melawan teori kontrol. Seperti apa sih seperti itu? Kalau kita mau menciptakan iklim budaya positif, ekosistem budaya positif di sekolah kita, maka kita harus pertama kali mengubah paradigma kita, yaitu paradigma dari stimulus kontrol menjadi teori kontrol. Apa sih Bu Budi? Seperti itu Bapak Ibu. Budaya positif atau ekosistem positif ini sudah juga digaungkan oleh Bapak Pendidikan kita ketika dia mengutip, saya ambil kutipannya bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Jadi ini dikembalikan ke hakikat kita. Kita tuh sebenarnya sama seperti petani. Guru itu sebenarnya hakikatnya sama seperti petani. Kita itu hanya bisa memfasilitasi, bahasa Pak Hermanto tadi juga, memfasilitasi supaya padi itu tumbuh. Kita semangat ya.
masih pagi. Baik, pada kesempatan kali ini bagian materi saya akan berbagi apa yang sudah saya pelajari di LMS tentang konsep disiplin positif dan motivasi. Jadi setelah kita memahami apa yang sudah dipaparkan Bu Udi tadi tentang perbedaan teori stimulus, respons, dan teori kontrol, kita akan masuk pada konsep disiplin positif dan motivasi. Konsep disiplin positif di sini maksudnya unsur utama dalam terwujudnya budaya positif. Budaya positif nanti akan kita terapkan dalam kelas kita, yang akan kita ciptakan di sekolah kita juga. Jadi kebanyakan guru kita masing-masing ini sangat tertarik dengan topik bahasan tentang disiplin. Kenapa? Karena mayoritas guru itu berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka bisa belajar. Jadi guru itu kita semua berpendapat bahwa mayoritas mendisiplinkan anak itu adalah bagian yang menantang. Sekolah itu apa sih, gitu ya? Jadi budaya positif sekolah dikatakan memiliki budaya positif itu jika sekolah menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, kita juga sering mendengar istilah merdeka belajar. Merdeka belajar itu seperti apa sih? Apakah murid betul-betul dengan merdeka, betul-betul dengan bebas belajar? Ternyata merdeka belajar yang dimaksud itu adalah murid-murid itu merdeka belajar, tetapi kemerdekaan yang dimiliki itu dibatasi oleh kemerdekaan orang lain, gitu. Dibatasi oleh kemerdekaan temannya, dibatasi oleh kemerdekaan guru-gurunya, lingkungan sekolah. Maka meskipun memiliki kemerdekaan, tapi tetap dengan memperhatikan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Lalu untuk mencapai budaya positif sekolah, cara yang dilakukan yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Ibu Undi, yaitu dengan melakukan perubahan paradigma atau pandangan dari stimulus respon yang tadinya kita berusaha untuk mengontrol orang lain, menilai, mendikte orang lain, menjadi teori kontrol, di mana kita berusaha mengerti bahwa semua yang dilakukan oleh sesama kita itu memiliki alasan dan tujuan. Lalu cara berikutnya dengan memahami betul konsep disiplin positif yang tadi sudah disampaikan oleh Mem Heni. Lalu berikutnya karena kita sebagai guru pengaruh yang bisa kita lakukan paling dekat itu adalah kelas, yaitu dengan cara membuat keyakinan kelas yang tadi juga sudah disampaikan oleh Mem Heni. Nah, di sini saya akan menyampaikan mengenai pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Ini dasarnya tadi pada teori kontrol bahwa ada pada stimulus respon tadi dikatakan yang disampaikan oleh Bu Undi bahwa keburukan yang dilakukan oleh seseorang itu dinilai sebagai kesalahan. Itu adalah pemikiran lama, paradigma lama. Lalu di dalam teori kontrol, paradigma baru yang sebaiknya kita kembangkan untuk mewujudkan budaya positif itu adalah semua yang dilakukan oleh seseorang, oleh kita itu memiliki tujuan, memiliki alasan. Nah, alasannya apa? Alasannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar dari manusia, gitu. Jadi kita melakukan segala sesuatu, baik itu yang dipandang buruk atau tidak, itu adalah tujuannya untuk memenuhi kebutuhan
dasar. Nah, pada budaya positif, dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar itu sebaiknya dilakukan dengan cara yang positif. Ya. Nah, pada materi ini, setelah mempelajari materi pemenuhan kebutuhan dasar manusia ini, diharapkan nanti kita dapat yang pertama memahami bahwa setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Lalu diharapkan juga bahwa kita itu dapat memahami bahwa kebutuhan dasar setiap murid itu berbeda-beda. Kita juga diharapkan untuk dapat memahami bahwa untuk menjadi individu yang selamat dan bahagia, kebutuhan dasar harus terpenuhi secara positif. Lalu diharapkan juga kita dapat memahami peran guru adalah memberdayakan murid agar dapat memenuhi kebutuhannya secara positif. Nah, dalam keseharian kita sebagai guru, tentu banyak sekali kita menjumpai ya permasalahan-permasalahan di kelas dengan siswa-siswa kita yang sangat beragam. Ada yang suka membaca, suka belajar, ini yang paling depan ini ya. Ada yang asik dengan dirinya sendiri, suka tertawa-tertawa, mungkin menghayal, gitu ya. Ingat dengan game-gamenya yang lucu, atau mungkin sedang dengan main HP, sedang asik belajar drum sehingga di kelas juga tangan sama kakinya gerak-gerak gini ya. Lalu ada juga yang suka tidur ini. Saya suka tidur, bermalas-malasan, meletakkan kepalanya di meja gitu ya. Ada juga yang suka ngobrol dengan temannya, berbagi cerita. Jadi sangat beragam permasalahan-permasalahan yang kita jumpai di kelas. Untuk karakter murid juga bermacam-macam. Ada yang suka pemalas ya, mengancam temannya. Ada juga yang suka saling ngatain, saling bullying. Lalu ada yang sering membela juga. Ada yang suka merenung, melamun, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, ya. Lalu kita sebagai guru kadang, kenapa sih kamu tidak seperti dia? Nah, dianya ini dia siapa? Biasanya anak yang kita anggap ideal di kelas ya, yang tugasnya selalu rajin ngumpul, nilainya selalu tuntas, tidak bermasalah, seperti itu. Kenapa yang digambar yang mana Bu ya? Tidak guru itu tuh Bu ya? Kenapa Bu? Kenapa harus guru Ini tadi ngambil dari Google Pak, saya ngomong aja. Oke. Saya tampilkan sebuah kasus. Bisa dibaca sendiri Bapak Ibu. Silakan. Bangun Sri. Bangun Sari itu desa saya. Karena barusan mudik ya, jadi tinggal terus dengan desanya. Silakan dibaca Bapak Ibu. Nah, ya, dengan melihat permasalahan seperti ini, tentu berbagai macam dugaan kita ya, kenapa tidur melakukan 5 posisi kontrol, kemudian yang kedua adalah restitusi. Menurut Dr. William Glasser atau Gosen, itu berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Ya, kelima itu adalah yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua pembuat
orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat itu monitoring atau pemantau saja, yang kelima adalah manajer. Nah, di sini akan saya ilustrasikan dalam bentuk sebuah kasus. Kemudian kelima-limanya itu nanti akan diterapkan di sana. Ya, di sini ada contoh peragaan yang dikutip dari Yayasan Pendidikan Luhur, di mana ada seorang anak yang datang terlambat. Ya, adik yang terlambat hadir ke sekolah. Nah, kita guru itu pertama sebagai penghukum. Ciri sebagai penghukum adalah, kalau Bapak Ibu pernah lihat ini, atau pasti juga Bapak Ibu pernah melakukan, pertama nada suaranya tinggi. Ya, biasanya yang suaranya besar, biasanya ini diambil. Kemudian bahasa tubuhnya, ya sesuai dengan ekspresi Bapak Ibu masing-masing. Matanya melotot. Nah, biasanya suka melotot-melotot. Kemudian yang suka menunjuk-nunjuk. Nah, itu ciri khas dari seorang penghukum. Di sini ada terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Biasa seperti itu kan? Selalu datangnya terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, biasa ekspresi gurunya seperti itu. Nah, coba kita tanyakan pada diri kita, bagaimana perasaan murid bila gurunya berbicara seperti itu? Dengan suara keras, tangannya nunjuk-nunjuk, ya. Apa yang dirasakan anak tersebut? Lah, sudah datang terlambat, kita tidak tanya kenapa terlambat, ya, sering terlambat terus. Akibatnya sangat fatal adalah kemungkinan murid itu marah. Marahnya itu banyak ekspresinya, ya. Kemudian mendendam. Ini yang paling susah dilepaskan Bapak Ibu, mendendam. Ya, keluar dari sekolah sini misalnya saya dendam dengan guru A itu. Jadi kalau ketemu guru A itu langsung meluap-luap terus. Ya. Kemudian bersikap agresif. Nah, bisa jadi sesudah kembali ke tempatnya, dia akan mencoret-coret bukunya, meluapkan kekesalannya karena dimarahi oleh Bapak Ibu guru karena dia terlambat. Ya, nah lebih buruknya lagi sepulang sekolah murid itu melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru. Nah, ini biasanya dipindahkan tulisannya ke mobilnya, kemudian motornya misalnya kaca spionnya dipatahkan atau bannya dicucuk dengan paku, syukurin. Nah, karena dia sudah marahi saya. Ya, ini contoh dari ya posisi kontrol dari Bapak Ibu guru untuk menanggapi sesuatu permasalahan. Ya, itu sebagai penghukum. Yang selanjutnya itu sebagai pembuat orang merasa bersalah. Nadanya melemas, halus, sedih, bahasa tubuhnya, kemudian merapat pada anak. Ya, lesu, biasanya kan anaknya kayak dirangkul gitu kan. Ya, adik kamu ini bagaimana ya? Kamu kan sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa. Jadi kita sudah punya janji dengan adik tadi bahwa dia tidak mau datang terlambat. Tapi buktinya dia datang terlambat terus. Pas piketnya adalah ibu guru ini. Ya, jadi secara tidak langsung kalau kita berkata seperti ini, itu juga merasa bahwa kita tuh menyalahkan anak itu datang terlambat terus tanpa melihat bertanya dulu. Karena seperti yang sudah disampaikan teman-teman, sebuah tindakan itu pasti ada tujuannya dan ada alasannya. Nah, bagaimana perasaan murid kalau ditegur seperti itu? Murid pertama merasa bersalah. Saya sudah janji dengan ibu guru itu datang telat, tapi saya tidak bisa memenuhi janjinya. Ibu guru itu kecewa pada saya. Kemudian murid itu akan merasa bahwa yang dia lakukan itu tidak berhasil. Saya sudah janji misalnya mengumpulkan tugas tepat waktu, tetapi tidak pernah tepat waktu. Berarti itu sebuah kegagalan bagi murid itu sendiri.
Kemudian tidak sanggup membahagiakan orang lain. Orang lain ini dalam arti ada orang tua dan juga bapak ibu guru. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Karena apa? Karena emosi akan tertanam rapat-rapat di dalam diri anak tersebut. Jadi seakan-akan kita membuat sebuah bom waktu di situ. Ya. Kemudian tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum. Ya, kalau guru penghukum tadi langsung marah dan seterusnya. Lalu ya, murid ini bisa meluapkan amarahnya dengan cara yang lebih negatif. Karena dia tertekan dengan yang namanya ini tadi. Dia tidak bisa memenuhi dari janjinya kepada ibu tersebut karena dia gagal. Ya, jadi kita sudah mengecewakan anak itu. Walaupun kita ngomongnya pelan, nah, kenapa kamu datang terlambat? Sudah disuruh datang pagi, sudah janji sama saya. Masih seperti itu. Nah, ini solusinya adalah kita akan selalu yang namanya sebuah tindakan itu pasti ada alasannya. Dan alasan itu bagaimana kita cari penyelesaiannya dengan yang namanya bukan benar salah, tapi sama-sama menang. Ya. Kemudian kalau kita sebagai yang namanya teman, ya kalau sebagai nama teman pasti seperti teman kita itu nada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya ya kita merapat, ya sambil guyon-guyon dan seterusnya. Kemudian tersenyum dan juga pasti ada tawa-tawa sedikit supaya itu lebih akrab. Contohnya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji kepada Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan, seakan-akan sebagai teman. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk sana dulu. Nanti Bapak Guru bantu kamu sambil senyum-senyum. Nah, kalau sifat seperti ini, bagaimana perasaan murid tersebut dengan sikap sebagai teman? Pertama, murid akan merasa senang dengan guru. Ini juga termasuk dampak yang positif. Hanya saja ada dampak negatifnya. Murid tersebut akan tergantung kepada gurunya. Misalnya yang piket di depan itu gurunya B. Nah, Bapak ini kalau misalnya saya terlambat, saya aman, tidak apa-apa. Nah, jadi setiap yang piket itu guru B, murid ini pasti terlambat terus. Ya, kita berbuat sebagai teman, tetapi ada dampak positif dan juga ada dampak negatifnya. Nah, hal ini ya akan mengakibatkan anak itu tergantung kepada orang yang berbuat baik. Padahal kita berbuat baik itu adalah untuk supaya ya bukan jadi pemarah, penghukum atau juga mencari kesalahan orang lain. Nah, di sini juga ada dampak jeleknya Bapak Ibu, ya, karena anak tersebut akan tergantung dengan orang yang berbuat baik karena dia akan seakan-akan dilindungi. Padahal itu salah. Ini sebagai teman. Kemudian ada lagi guru adalah sebagai pemantau. Nah, kalau pemantau ini biasanya nadanya datar, bahasa tubuhnya formal. Contohnya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Dari pertanyaan di sini, tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Gurunya, ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus sudah di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Biasanya ini adalah keyakinan kelas yang Bapak Ibu guru sudah buat. Ya. Nah, perasaannya bagaimana kalau seperti ini? Nah, seperti tadi bilang ini dia memahami sanksi. Di sini ada sanksi dan harus dijalani karena itu memang pelanggaran dia dan sudah ada kesepakatan. Karena dia sudah melanggar peraturan sekolah.